Salah satunya adalah menanyakan apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar dan keutamaannya. Al-Hafiz rahimakumullah Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya bahwasanya bagaimana kita berlomba-lomba di dalam waktu yang sempit itu untuk memperbanyak, memperkaya amalan-amalan yang baik, yang terpuji, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Setelah kita mengetahui makna atau pengertian dari malam Lailatul Qadar yang disepakati para ulama, dan mari kita berlomba-lomba untuk mencari malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram kami. Lailatul Qadar sendiri itu adalah satu malam yang hanya terdapat di satu bulan yang sangat mulia. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa merasakan bagaimana kemuliaan bulan tersebut. Saudara pendengar sudah tidak meragukan lagi bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dalam pengertian malam Lailatul Qadar, menurut para ulama mufassirin, disebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan. Satu malam yang berbeda di antara malam-malam yang lain. Para ulama bersepakat bahwasanya malam ini disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar pun termaktub di dalam surah Al-Qadar yang tadi saya bacakan, yaitu ayat 1 hingga ayat 5. Kemudian di dalam surah Ad-Dukhan, yaitu ayat 3 hingga 4, yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Al-Hafiz rahimakumullah Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya bahwasanya Lailatul Mubarakah di sini yang dimaksudkan adalah malam Lailatul Qadar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, sesungguhnya bulan yang penuh berkah telah datang kepada kalian. Allah Ta'ala mewajibkan kalian puasa padanya. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Para syaitan diikat, padanya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa dihalangi kebaikannya, maka ia benar-benar telah dihalangi atau sangat merugi. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Yang pertama, malam Lailatul Qadar atau Al-Qadar disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 91.
Di situ disebutkan wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Di sini menyebutkan kata-kata qadarullah haqqa qadrihi, artinya keagungan. Para ulama bersepakat dan berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar, Lailah atau Al-Qadar dinisbahkan pada Lailah, maka kemudian menjadi keagungan. Apa makna dari keagungan tadi? Bahwasanya keagungan yang hanya turun pada malam tersebut karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Maka malam itu penuh dengan keagungan dan ketakziman. Lalu selanjutnya adalah makna Al-Qadar, artinya ketetapan. Karena pada malam tersebut ditetapkan ketetapan-ketetapan yang akan berlaku dalam setahun. Selanjutnya Al-Qadar artinya adalah ad-dayyiq. Karena pada kesempatan yang sangat singkat, yaitu pada malam tersebut, bagaimana kita berlomba-lomba di dalam waktu yang sempit itu untuk memperbanyak, memperkaya amalan-amalan yang baik, yang terpuji, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, di dalam surah Al-Fajr ayat 16, disebutkan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Di sini disebutkan juga pengertian dari al-qadar. Lalu kemudian Syekh Al-Utsaimin berkata, pengertian dari malam Lailatul Qadar sendiri disepakati bahwasanya kenapa disebut sebagai malam Lailatul Qadar atau Al-Qadar tadi itu. Pertama, karena pada malam itu amalan-amalan manusia dan lainnya dalam setahun ditetapkan. Maka kemudian dikatakan Al-Qadar, artinya ketetapan. Lalu kemudian kedua, kita ambil dari surah Al-An'am 91 tadi. Al-Qadar yang dimaknai di sini adalah kemuliaan atau keagungan, yaitu Lailatul Qadar berarti malam yang memiliki kemuliaan karena kedudukannya sangat agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beliau bersabda, carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika hari 10 terakhir di bulan Ramadan tiba, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya atau istrinya bersemangat beribadah dan mengencangkan kain sarungnya. Tidak melakukan hubungan suami istri dalam artian hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Kemudian ditambahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, tidak seperti di bulan lainnya, dan khususnya pada 10 malam terakhir. Tidak sama kesungguhannya dengan malam-malam yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang disebutkan di atas, bahwasanya Rasulullah menganjurkan kepada kita, kaum muslimin, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan di sini disepakati bahwasanya malam Lailatul Qadar bisa terjadi di 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam muttafaqun alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Lailatul Qadar dalam mimpi pada 7 malam terakhir. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku lihat mimpi kalian
sepakat dalam 7 malam yang terakhir. Maka barang siapa yang benar-benar mencarinya, hendaknya mencarinya pada 7 malam yang terakhir. Kita bisa mengambil intisari dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah yang saya bacakan di atas, bahwasanya keutamaan malam Lailatul Qadar di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya malam Lailatul Qadar hanya ada di satu malam yang mana terdapat di dalam satu-satunya bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan, yaitu bulan yang kita jalani saat ini. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Artinya tidak ada di bulan-bulan yang lain malam Al-Qadar atau malam Lailatul Qadar ini itu disebutkan. Oleh karena kemuliaan dari malam Lailatul Qadar ini menjadikan bagaimana Lailatul Qadar ini begitu istimewa dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita kaum muslimin untuk mencarinya. Terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, lebih spesifiknya dari hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah, bahwasanya malam Lailatul Qadar ada di 7 malam hari terakhir Ramadan. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan pada malam Lailatul Qadar, atau bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memperbanyak amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang paling dermawan. Terlebih lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menjumpainya untuk mengajarinya Al-Quran. Jibril menemui beliau di setiap malam Ramadan untuk mengajarinya Al-Quran. Maka ketika Jibril menjumpainya, beliau adalah orang yang paling dermawan, lebih dari angin yang bertiup. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya tidak ada doa khusus atau bacaan-bacaan khusus yang dibaca pada malam Lailatul Qadar. Hanya saja ada zikir atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis beliau, Aisyah menyebutkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadanya adalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahwasanya Rasulullah mengajarkan pada Aisyah doa pada malam Lailatul Qadar, yaitu, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi maaf, maka ampunilah aku. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, untuk menggapai malam Lailatul Qadar, maka perlu kiranya kita meneladani apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat, apa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, kepada istrinya tentang keutamaan-keutamaan di dalam malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menggapai maghfirahnya, dan mari kita berlomba-lomba untuk mencari malam Lailatul Qadar, atau kita berlomba-lomba dalam memperbanyak amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, karena usia tidak ada yang tahu. Karena bisa jadi kita tidak bisa menjumpai bulan Ramadan di kemudian hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.